Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati dengan NIM 2201016028 dari kelas BPI A2. Adapun saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Baik, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai satu metode dakwah dalam Al-Quran, dua metode dakwah Rasulullah, dan yang ketiga metode dakwah Wali Songo. 1. Metode dakwah dalam Al-Quran. Macam-macam metode dakwah dalam Al-Quran berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125 ada 4. Yang pertama, metode hikmah. Yang kedua, metode mau'idhah hasanah. Yang ketiga, metode al-qudwah al-hasanah. Dan yang keempat, metode yujadilu billati hiya ahsan. Yang pertama, metode hikmah. Definisi dan contoh penerapan metode dakwah hikmah. Yang pertama ada definisi metode dakwah hikmah. Dalam Al-Quran merujuk pada cara atau pendekatan dalam menyampaikan dakwah dengan arif dan bijaksana. Berikut ini saya jelaskan contoh penerapan metode hikmah. Baik, contoh penerapan metode hikmah yaitu ketika seorang dai memberikan ceramah dengan santun dan bijaksana, berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang yang mendengarkan. Dai juga bisa mengajak orang untuk mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang persuasif dan memberikan pemahaman yang baik serta memberikan pesan dakwah yang positif dan menghibur. Selanjutnya, metode mau'idhah hasanah, definisi dan contoh penerapannya. Yang kedua, definisi metode dakwah mau'idhah hasanah. Apa itu? Yaitu salah satu metode dakwah dalam Islam yang dilakukan dengan memberikan nasihat atau ceramah yang baik dan sopan. Nah, tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat memahami ajaran Islam dengan cara yang mudah dipahami dan menghindari konflik dalam diskusi. Contoh penerapan metode dakwah mau'idhah hasanah adalah ketika seorang dai yang menggunakan metode dakwah ini dapat memberikan nasihat dan pelajaran yang baik dan santun dalam berbagai konteks. Misalnya, ketika memberikan ceramah, menulis artikel, atau berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial. Dalam memberikan nasihat, dia harus senantiasa memperhatikan sopan santun dan memilih kata-kata yang tepat sehingga tidak menyinggung perasaan orang yang mendengarkan. Selain itu, dai juga harus memberikan contoh yang baik sesuai dengan ajaran Islam seperti menjaga hubungan baik dengan tetangga dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, metode al-qudwah al-hasanah, definisi dan contoh penerapannya. Yang ketiga ada metode dakwah al-qudwah al-hasanah. Apa itu definisinya? Yaitu memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku sehari-hari untuk mengajak orang lain memahami ajaran Islam. Berikut saya jelaskan mengenai contoh penerapan. Contoh penerapan dari metode al-qudwah al-hasanah ada 4. Yang pertama, menjadi contoh yang baik dan patut diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjaga akhlak dalam berinteraksi, berbakti pada orang tua dan keluarga. Yang kedua ada memberikan inspirasi dan motivasi terhadap orang lain. Yang ketiga ada menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, menjadi seorang pemimpin yang baik dengan memberikan teladan positif bagi bawahan atau orang lain di sekitar. Selanjutnya, metode yujadilu billati hiya ahsan, definisi dan contoh penerapannya. Yang keempat, ada definisi metode dakwah yujadilu billati hiya ahsan. Apa itu? Yaitu berdakwah dengan cara berdiskusi atau berdebat dengan cara yang mudah dipahami oleh lawan bicara.
Oke, contoh penerapan dari metode dakwah yujadilu billati hiya ahsan dapat dilakukan dengan berbagai situasi, seperti ketika berinteraksi dengan teman, keluarga, atau masyarakat dalam lingkungan sekitar. Dakwah melalui diskusi dapat membantu mencapai kesepakatan dan memperkuat pemahaman bersama, sehingga dapat membantu orang lain lebih memahami ajaran Islam dan bertindak sesuai ajaran tersebut. Metode dakwah Rasulullah. Macam-macam metode dakwah Rasulullah. Yang pertama, metode Siriyah dan Jahriyah. Yang kedua, metode ceramah. Dan yang ketiga, metode munazarah. Metode Siriyah dan Jahriyah, definisi dan contoh penerapannya. Baik, yang pertama ada metode dakwah Siriyah dan Jahriyah. Nah, yang Siriyah sendiri yaitu artinya dakwah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan. Sementara itu yang Jahriyah yaitu metode dakwah yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka. Berikut ini saya terangkan mengenai contoh penerapan metode tersebut. Baik, contoh penerapan dari metode Siriyah dan Jahriyah. Nah, yang pertama ada yang Siriyah atau sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW menyebarkan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan dan mengajarkannya secara langsung, tidak terpublik, misal ke keluarga atau sahabat. Terus yang kedua ada metode Jahriyah atau terang-terangan. Nah, dalam hal ini Rasulullah itu memberikan dakwah itunya secara terang-terangan atau di tempat terbuka dan berdakwah di tengah-tengah pertemuan dan penjumpaan di beberapa tempat dan dilakukan secara terbuka dan terpublik sehingga menarik perhatian banyak orang yang bagi mereka ingin belajar agama Islam. Metode ceramah, definisi dan contoh penerapannya. Yang kedua, ada metode dakwah ceramah, yaitu dengan cara memberikan ceramah atau pidato dalam menyampaikan pesan dakwah Islam. Nah, tujuannya itu memberikan pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam agar mudah dipahami oleh orang yang didakwahi. Berikut ini saya terangkan mengenai contoh penerapan dari metode dakwah ceramah. Baik, contoh penerapan dari metode dakwah ceramah Rasulullah SAW dapat dilihat saat beliau memberikan khutbah di berbagai tempat seperti di Masjid Nabawi dan di Padang Arafah saat melakukan ibadah haji. Nah, salah satu contoh penerapannya yaitu ketika beliau memberikan khutbah di Padang Arafah pada tahun 10 Hijriah. Nah, keberhasilan dari metode dakwah ceramah Rasulullah SAW dapat dilihat dari jumlah umat Islam yang semakin banyak yang memeluk agama Islam pada masa itu. Metode munazarah, definisi dan contoh penerapannya. Selanjutnya, definisi dari metode dakwah munazarah. Nah, metode dakwah ini adalah dakwah yang dilakukan dengan cara berdebat atau berdiskusi yang baik dan rasional. Berikut ini saya terangkan mengenai contoh penerapan dari metode dakwah munazarah. Baik, salah satu dari contoh penerapan metode dakwah munazarah yaitu ketika Rasulullah SAW melakukan diskusi atau berdebat antara dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Madinah. Nah, Rasulullah SAW menggunakan argumen-argumen dan dalil-dalil yang kuat untuk mengajak mereka memahami kebenaran Islam. Rasulullah juga menunjukkan keterbukaan hatinya terhadap pendapat-pendapat yang berbeda dengan mengajak mereka untuk berdiskusi secara terbuka. Metode dakwah Wali Songo. Macam-macam metode dakwah Wali Songo. Yang pertama, metode tanya jawab. Yang kedua, metode pendidikan. Dan yang ketiga, metode kesenian dan adat istiadat setempat. Definisi metode dakwah tanya jawab.
Nah, dalam Islam yaitu bisa dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para mat'u atau yang didakwai. Nah, berikut ini saya terangkan mengenai contoh penerapan dari metode dakwah tanya jawab. Baik, contoh penerapan dari metode dakwah tanya jawab yang dilakukan Wali Songo ada dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bertemu dengan masyarakat Jawa yang memiliki keyakinan animisme. Pada saat itu Sunan Kalijaga menggunakan metode tanya jawab untuk menjelaskan tentang konsep tauhid dan menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam diskusi ini, Sunan Kalijaga berhasil memperjelas pemikiran masyarakat tentang ajaran Islam dan meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Metode dakwah tanya jawab ini merupakan metode yang dianggap efektif dalam membangun komunikasi dan memperkuat pemahaman antara Wali Songo dan juga masyarakat di Jawa. Metode pendidikan, definisi dan contoh penerapan. Selanjutnya ada definisi metode dakwah pendidikan. Metode ini digunakan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, tujuannya adalah memberikan pendidikan agama Islam yang baik dan benar kepada masyarakat. Berikut ini saya jelaskan mengenai contoh penerapan dari metode dakwah pendidikan. Contoh penerapan metode dakwah pendidikan yang dilakukan Wali Songo adalah ketika Adi Sunan Giri mendirikan banyak pesantren di sekitar daerah Giri, Jawa Timur dan membuka akses pendidikan Islam kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pesantren-pesantren tersebut mengajarkan kitab-kitab suci Islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Metode kesenian dan adat istiadat setempat, definisi dan contoh penerapannya. Baik, yang terakhir ada metode dakwah kesenian dan adat istiadat setempat. Nah, definisinya adalah metode ini salah satu metode yang dilakukan atau dipergunakan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Nah, tujuannya sendiri metode ini adalah memberikan pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam dengan menyampaikan pesan melalui kesenian dan budaya setempat sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Berikut ini saya jelaskan mengenai contoh penerapan dari metode tersebut. Baik, contoh penerapan dari metode kesenian dan adat istiadat Wali Songo ada dari Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini mengembangkan seni wayang kulit sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Kalijaga menggabungkan unsur-unsur ajaran Islam dengan cerita-cerita dalam wayang kulit sehingga masyarakat itu dapat memahami ajaran Islam dengan lebih mudah dan menarik. Selain itu, Sunan Kalijaga ini juga menggunakan adat istiadat setempat seperti selamatan, tradisi syukuran, dan kenduri sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam dengan memadukan atau mengkolaborasikan tradisi lokal yang sudah ada. Metode dakwah kesenian dan adat istiadat ini yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan dianggap berhasil dan menyebarluaskan ajaran agama Islam dan memperkuat pondasi keislaman masyarakat di Jawa. Baik, itu tadi pemaparan penjelasan mengenai 3 metode. Yang pertama metode dakwah dalam Al-Quran, yang kedua metode dakwah Rasulullah, dan metode dakwah Wali Songo. Saya Alvina Rahwati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.